Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya S. Musliadi. Saya akan membahas beberapa poin penting dalam perkembangan ilmu administrasi publik. Yang pertama adalah OPA atau All Public Administration. All Public Administration adalah sebuah paradigma pertama yang di awal era kerahinya pada tahun yang dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat yang bernama Woodrow Wilson. Beliau menyatakan bidang administrasi itu sama dengan bidang bisnis. Adapun karakteristiknya, yang pertama, pelayanan publik diberikan oleh badan resmi pemerintah. Yang kedua, adanya perbedaan yang jelas dengan tugas administrator dengan pejabat publik. Dan yang ketiga, program publik dilaksanakan oleh organisasi yang hierarkis dengan kontrol ketat oleh pimpinan. Adapun kelebihannya, yakni adanya pemisahan antara politik dengan administrasi sehingga administrator dengan adanya pembagian tugas antara legislator dengan lembaga pemerintah hanya bertugas untuk sebagai merumuskan kebijakan, atau tugas administrator hanya bertugas mengeksekusi kebijakan yang telah dirumuskan tersebut sehingga tugas-tugas tersebut menjadi efektif dan efisien. Adapun kekurangan dari All Public Administration ini yakni kurang efektif dalam memecahkan masalah yang memberikan pelayanan publik termasuk membangun masyarakat. Yang kedua adalah New Public Management. New Public Management ini merupakan paradigma baru setelah era dari All Public Administration pada tahun 1990. Istilah New Public Management atau NPM pertama kali dikemukakan oleh Christopher Holt. NPM biasanya dikawankan oleh All Public Management atau OPM. Konsep NPM muncul pada tahun 1980-an, digunakan dan untuk melukiskan sektor publik di Inggris dan Selandia Baru. Adapun karakteristik New Public Administration, yang pertama, pemerintah harus bersifat sebagai katalis. Kedua, pemerintah milik masyarakat, pemerintah kompetitif, pemerintah berorientasi misi, pemerintah berorientasi dengan hasil. Yang keenam, pemerintah berorientasi pelanggan. Yang ketujuh, pemerintah berwira swasta. Selanjutnya, pemerintah antisipatif, pemerintah desentralisasi, dan yang terakhir, pemerintah berorientasi pasar. Adapun kelebihan dari paradigma ini yaitu mengutamakan nilai efisiensi dalam pengukuran kinerja, mengutamakan penyederhanaan struktur, memperkaya fungsi, dan mendelegasikan otoritas kepada unit-unit yang lebih kecil agar dapat berfungsi secara cepat dan tepat, dan menekankan pada kualitas, misi, dan nilai-nilai yang hendak dicapai organisasi publik. Namun, adapun kekurangan dari New Public Management ini, yang pertama, terdapat salah satu konsep yang masih terkesan untuk dirinya sendiri dan tidak mengutamakan pada pelayanan publik. Yang ketiga adalah New Public Service atau NPS. Paradigma New Public Service merupakan konsep yang dimunculkan oleh tulisan Janet Deumhart dan Robert B. Denhart berjudul The New Public Service. Paradigma New Public Service dimaksudkan untuk mengcounter paradigma administrasi yang menjadi arus utama mainstream, yakni New Public Management, dan juga dianggap sebagai usaha kritikan terhadap paradigma All Public Administration. Adapun karakteristik dari New Public Service, yang pertama, melayani masyarakat bukan pelanggan, mengutamakan kepentingan umum, nilai masyarakat di atas nilai kewirausahaan. Keempat, berpikir strategis, bertindak demokratis. Yang kelima, menyadari bahwa akuntabilitas bukan perkara yang mudah. Yang keenam, melayani daripada mengarahkan. Dan yang terakhir, nilai dari orang
bukan hanya produktivitas. Adapun kelebihan dari New Public Service ini, yang pertama, lebih mengutamakan pelayanan untuk warga, mengutamakan kepentingan publik, berpikir strategis dan demokratis, lebih menghargai suatu individu dibanding dengan produktivitas semata. Dan adapun kekurangan dari New Public Service ini, yang pertama, masih abstraknya prinsip-prinsip, kedua, belum tentu bisa, dan tidak adanya prinsip-prinsip New Public Service pada semua tempat, kondisi, situasi, serta sebagai konsep yang salah dalam memandang masyarakat yang dilayaninya. Dan yang keempat adalah good governance. Good governance yakni adalah ada beberapa pengertian dari good governance, yaitu dari United Development Program mendefinisikan governance sebagai penggunaan atau wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Selanjutnya, berdasarkan pemahaman kita di atas pengertian governance tadi, maka penambahan kata sifat good dalam governance bisa diartikan sebagai tata pemerintah yang baik atau positif. Governance diartikan memiliki sifat-sifat yang good apabila memiliki ciri-ciri atau indikator tertentu seperti yang pertama, good governance memiliki 8 karakteristik utama. Yang pertama, konsensus, partisipasi sesuai dengan aturannya, hukum, efektif dan efisien, ekuitas dan inklusivitas, responsif, transparan dan akuntabel. Yang kelima adalah zone governance. Konsep zone governance itu telah lama kita kenal, yaitu menunjuk pada hubungan antara pemerintah dengan warganya sehingga memungkinkan kebijakan dan program dapat dirumuskan, diimplementasikan dan evaluasi. Konsep zone governance digunakan untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang bukan hanya jelas secara demokratik. Adapun karakteristik dari zone governance ini, yang pertama, lebih komprehensif daripada konsep yang lain ditinjau sebelumnya. Kedua, berisi fitur normatif atau teknis dan rasional. Yang ketiga, kualitas governance yang lebih unggul daripada good governance. Yang keempat, bercocokan dengan nilai konstitusi dengan responsif kepada norma, aturan, dan rejim internasional. Dan yang terakhir, berawal dari kerajaan-kerajaan negara-negara pertama Persia yang memiliki sistem administratif efektif dan efisien. Adapun dimensi dari zone government, yang pertama adalah proses, struktur, kognitif dan nilai, konstitusi, organisasi dan industri, institusi, manajemen dan kinerja, kebijakan, sektor, kekuatan internasional atau globalisasi, etika, akuntabilitas, dan globalisasi. Sebagai penutup, itu kesimpulan dari penjelasan yang saya telah sampaikan tadi. Yang pertama adalah OPA atau All Public Administration adalah paradigma pertama di era awal lahirnya ilmu administrasi yang pertama kali dikemukakan oleh seorang presiden Amerika Serikat dan Woodrow Wilson. Beliau menyatakan bidang administrasi itu sama dengan bidang bisnis. Konsep New Public Management pada tahun 1980-an dan digunakan untuk melukiskan reformasi sektor publik di Inggris dan Selandia Baru. Desentralisasi otoritas manajemen, pengenalan dan pada pasar dan kuasi mekanisme pasar serta layanan yang berorientasi customer. New Public Service adalah cara pandang baru dalam administrasi negara yang mencoba menutupi kelemahan-kelemahan paradigma New Public Management. Good governance sebagai upaya untuk mencapai pemerintahan yang baik tercermin dalam berbagai bidang yang memiliki peran yang penting dalam gerak roda pemerintahan di Indonesia atau di negara lain yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, dan hukum. Sound governance pada prinsipnya juga memberikan ruang bagi tradisi dan inovasi lokal tentang bagaimana negara pemerintahan harus ditata sesuai dengan kebiasaan
budaya, dan konteks lokal. Tentu ukuran universal tentang kesejahteraan rakyat dan penghormatan hak dasar harus tetap ditegakkan. Cukup sekian apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri dan bagi umat muslim di seluruh dunia maupun di sekitaran Indonesia, di seluruh Indonesia. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan puasa kita tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.